Guys, kalau seandainya kalian lagi cari HP dengan harga 1 jutaan, kira-kira yang jadi prioritas kalian itu apa nih? Performanya, punya NFC, atau malah kameranya yang bagus? Nah, sebelum video ini dimulai, gue pengen ajak teman-teman semua untuk drop komen di bawah nih. Kira-kira kalau seandainya kalian lagi cari HP dengan harga 1 jutaan, itu apanya sih yang kalian cari? So, kalau udah, gue pengen ngebahas satu buah smartphone yang lagi ada di depan kalian, yaitu Infinix Hot 50i. Dimana menurut gue dengan harganya yang cuma 1.499.000, HP ini tuh menawarkan banyak banget hal-hal yang gak dimiliki sama HP entry level lainnya nih. So, di sini gue pengen ceritain experience gue setelah gue pakai HP ini kurang lebih sekitar 1 mingguan lebih. Dan buat teman-teman yang penasaran sama HP ini tanpa lama-lama ya, yuk langsung aja kita mulai reviewnya. Check this out. Alright, pertama-tama mungkin kita bakal buka dulu video review ini dengan ngebahas soal desain HP ini nih guys. Dimana kalau seandainya kita ngebahas soal desain dari Infinix Hot 50i ini, jujur desain Infinix Hot 50i ini tuh bisa dibilang adalah salah satu HP entry level yang punya desain cakep nih guys. Teman-teman bisa lihat desainnya ini tuh kelihatan cool dan juga elegan banget. Dan ini secara desainnya tuh menurut gue kalau dilihat dari belakang nggak kelihatan sama sekali guys. Kalau ini adalah sebuah smartphone dengan harga 1 jutaan kecil. Nah, di sini kesan HP entry levelnya tuh baru bakal kelihatan kalau seandainya kita lihat HP ini dari sisi depannya. Yang mana dari segi layarnya ini tuh kelihatan banget ya guys. Kalau Infinix Hot 50 ini tuh adalah smartphone entry level. Teman-teman bisa lihat meskipun secara desainnya ini udah pakai punch hole, tapi HP itu masih punya dagu yang cukup tebel. Dan layarnya ini tuh kalau seandainya kita lihat dari viewing angle yang berbeda, di sini bakal kelihatan banget guys. Kalau HP ini tuh layarnya kurang gitu jelas. Well, menurut gua ini sebenarnya cukup wajar mengingat ini adalah sebuah smartphone entry level. Tapi melihat spesifikasi layar yang dibawa sama HP ini tuh menurut gua udah cukup oke guys. Dibekali dengan layar 6,7 inci berpanel LCD dan pakai resolusi HD+. HP ini tuh surprisingly datang dengan refresh rate 120 Hz guys. Yang even ini tuh nggak dimiliki sama Samsung Galaxy A06. Jujur untuk harga 1 jutaan layarnya ini tuh udah berasa banget mulusnya. Meskipun kalau kita ngomongin soal kualitas layarnya, kalau dipakai nonton, ini tuh menurut gua emang agak sedikit kurang guys. Tapi terlepas dari itu, kalau seandainya teman-teman nggak suka-suka amat sama yang namanya nonton film, menurut gua kualitas layarnya ini tuh udah cukup bagus, at least untuk streaming YouTube. Cuman kalau kita ngomongin soal speakernya, di sini menurut gua letak keunggulan dari si Infinix Hot 50i ini nih guys. Yes, jadi gue cukup terkejut saat gue tahu kalau HP ini tuh ternyata udah dibekali sama dual stereo speaker. Dimana meskipun secara kualitasnya ini tentu aja berbeda timbang stereo speaker di smartphone mid-range. Tapi menurut gue tetap guys, ini kualitasnya tuh jauh lebih baik timbang sama smartphone entry level yang cuman dibekali sama mono speaker aja. Terus gak lupa juga Infinix juga masih nyediain lubang port earphone jack 3,5 mm di Infinix Hot 50i ini. Makanya untuk kebutuhan multimedia, menurut gua Infinix Hot 50 ini tuh udah cukup oke guys. Dan untuk skor overallnya dari segi desain, layar, dan juga audio, gua berani kasih HP ini skornya di 7,5 dari 10. Nah, lanjut saya berikutnya, yaitu ngebahas soal performa dan juga experience dari Infinix Hot 50i ini. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal dapur pacunya, ini tuh nggak ada yang spesial ya guys. Dibekali dengan chipset Helio G81 dengan RAM 6GB dan juga storage 128GB. Secara performa, HP itu bisa dibilang sebenarnya 11-12 sama Galaxy A06 guys. Dari segi versi Android-nya pun, HP ini juga udah pakai yang terbaru yaitu Android 14. Cuman surprisingly UI di HP ini tuh ternyata lumayan berasa nyaman guys. Gue bisa bilang begini karena gue udah cobain 3 buah smartphone 1,5 jutaan yaitu Oppo A3X, Samsung A06 dan juga Infinix Hot 50i ini. Surprisingly UI di HP itu berasa simple dan juga nggak ada iklan sama sekali guys. Dari segi blotternya pun juga teman-teman bisa lihat ini jelas jauh lebih sedikit ketimbang sama Oppo A3X. Makanya untuk ukuran HP entry level gue berani banget guys kasih skor UI HP ini di 9 dari 10. Yes, tapi gue juga tahu kalau seandainya teman-teman lagi cari HP 1 jutaan, pasti performa adalah satu buah sektor yang penting banget buat teman-teman. Dimana kalau kita ngomongin soal performanya, Infinix Hot 50 ini tuh untuk sehari-hari udah lumayan cukup guys.
Kayak contohnya nih, kalau seandainya teman-teman pengen pakai untuk kebutuhan sosial media ataupun browsing-browsing, menurut gua HP ini tuh udah aman banget. Even untuk Mobile Legends ataupun PUBG Mobile, HP itu bisa ngelibas kedua game tersebut dengan cukup baik nih guys. Well, untuk ukuran HP entry level, HP ini tuh secara performanya menurut gua udah cukup stabil. Cuman tetap guys, dengan harga 1 jutaan, kayaknya tuh masih banyak smartphone lain yang punya performa lebih ngebut. Oke, sebelum lanjut ke sektor berikutnya, gue pengen kenalin dulu ke teman-teman semua sama satu buah brand anti gores yang udah jadi andalan gue dari 4 tahun lalu nih guys, yaitu Phoneme Flex Glass. Yes, mungkin teman-teman bertanya, kenapa gue rekomendasiin banget teman-teman buat pakai anti gores yang satu ini? Jujur, ini tuh berawal dari keresahan gue sama tempered glass yang gampang pecah nih guys. Makanya gue butuh banget anti gores yang lebih kuat dan juga punya feel yang nggak beda jauh sama tempered glass. Nah, jadi di sini Phoneme Flex Glass itu tuh punya sifat yang lentur, anti pecah, dan juga feel touch yang mirip banget sama tempered glass. Dan ini tuh nggak cuman ada untuk smartphone aja guys, tapi tablet atau sampai smartwatch pun teman-teman juga bisa request ke Phoneme Indonesia. Lalu nggak cuma itu, mereka juga nyediain garansi pemasangan dan juga garansi kalau seandainya produknya nggak presisi. Makanya gue tuh bisa banget nih rekomendasiin teman-teman semua buat pakai produk dari Phoneme Indonesia. Untuk link pembeliannya semuanya udah gua taruh di tag produk ataupun di kolom deskripsi. Dan teman-teman langsung check out aja nih dan rasain sendiri ketangguhan dari Phoneme Flex Glass ini. Nah, terus sekarang kita berlanjut ngomongin soal performa baterai dan juga charging dari si Infinix Hot 50i ini. Untuk baterainya sendiri, si Infinix Hot 50i ini tuh dibekali sama baterai 5000 mAh ya guys. Well, memang ini tuh menurut gua secara ukuran baterainya bisa dibilang standar-standar aja. Cuman untuk pemakaian sehari-hari sih menurut gua HP ini udah lebih dari cukup guys. Untuk kebutuhan yang ringan seperti sosmed atau untuk buka Maps, HP itu bisa bertahan 1 harian penuh dengan SOT 6-7 jam. Cuman yang agak gue sayangkan mungkin dari segi chargingnya ya guys. Yang sayangnya HP ini tuh cuma mentok sampai 18 watt aja. Makanya untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100, teman-teman tuh butuh waktu hampir 2 jam untuk ngecas HP ini dari 0 sampai penuh. Dan jelas lagi-lagi ini kalau seandainya kita bandingin sama Oppo A3X, menurut gua HP itu masih kalah jauh guys. Karena Oppo A3X punya kemampuan charging sampai 45 watt. Nah, terus sekarang kita berlanjut ke sektor berikutnya, yaitu ngebahas soal kamera dari Infinix Hot 50i ini. Jujur, sebenarnya kalau sektor kamera itu di HP entry level mungkin kayaknya cuman sekedar ada aja ya guys. Cuman gue cukup salut sama Infinix karena mereka pakai kamera utama 48 megapiksel dengan sensor Sony IMX582. Meskipun di kamera keduanya ini tuh cuman kamera gimmick aja guys. Terus untuk kamera depannya, di sini Infinix Hot 50i standar-standar aja, cuma punya kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Dan kalau seandainya kita udah ngelihat hasil foto dari Infinix Hot 50i ini, jujur menurut gua hasil fotonya ini tuh bisa dibilang udah cukup oke guys, untuk sebuah smartphone dengan harga 1 jutaan. Well, kalau teman-teman lihat dari segi detail, HDR, warna, dan juga exposure, so far untuk ukuran HP entry level ini tuh udah termasuk kategori yang oke banget. Meskipun memang kalau seandainya kita lihat dari segi kamera depannya, menurut gua ini kelihatan banget guys, kalau hasil fotonya tuh kurang begitu tajam. Cuman yang bikin gua terkejut banget sama kamera HP ini adalah dari segi kemampuan night mode-nya yang jujur bagus banget. Dimana foto low light-nya ini tuh teman-teman bisa lihat ya, detailnya tuh masih dapat dan juga exposure-nya kelihatan balance. Exposure balance ini jujur susah banget didapetin untuk HP-HP entry level di kondisi low light. Apalagi HP ini juga bisa ngerekam video hingga 2K 30 fps nih guys. Yang bikin gue berani kasih skor HP ini untuk sektor kamera di 8,5 dari 10. Oke, jadi yang kalian melihat sekarang ini adalah sampel recording dari Infinix Hot 50i di resolusi 2K 30 fps ya guys. Jadi di sini surprisingly untuk ukuran smartphone dengan harga 1 jutaan, dia tuh bisa record sampai 2K 30 fps. Dan untuk stabilisasinya kurang lebih kayak begini guys. Menurut teman-teman gimana untuk dari segi stabilisasinya sama audionya?
Teman-teman bisa nanya sendiri ya, kira-kira overall gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, lanjut satu terakhir yaitu ngebahas soal harga dan juga kesimpulan dari si Infinix Hot 50i ini. Untuk harganya sendiri, seperti yang tadi di awal gue bilang ya, HP itu dibanderol dengan harga 1.500.000 aja. Well, menurut gue dengan harga segini, ini adalah good deal banget buat Infinix Hot 50i ini. Karena ternyata selain teman-teman dapetin spesifikasi yang udah cukup mumpuni untuk kebutuhan sehari-hari, tapi Infinix Hot 50i ini juga dibekali sama fitur NFC nih guys. Dan nggak lupa juga ada fitur splash proof-nya. Makanya dengan harga yang nggak nyampe 1,5 juta, HP itu layak banget buat teman-teman pertimbangin di tahun 2024 ini. Dan kalau saya teman-teman nanya ke gua, HP ini tuh cocoknya buat siapa? Mungkin gue bakal jawab ini tuh cocok banget buat anak-anak ataupun anak muda yang pengen gaming dengan budget yang terbatas ya guys. Well, gue bisa bilang gini, karena ini HP itu cocok banget buat push rank lama-lama, karena udah support bypass charging juga. Dan kalau seandainya teman-teman berminat buat beli Infinix Hot 50 ini, bisa langsung aja cek tag products yang udah gue taruh nih. Atau bisa juga cek link pembeliannya yang udah gue taruh di kolom deskripsi. So, palingan segitu dulu aja video review kita tentang Infinix Hot 50i ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini bisa bantu gua untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini ya. Gua Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!